Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya harap di pagi ini, di hari ini, kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa agar kita dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmu ini. Dan agar kita diberi manfaat tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan melakukan absen terlebih dahulu ya. Dalam pelajaran kemarin, kita kembali ke pelajaran kemarin dulu ya. Mengingat sekilas, kemarin kita membahas tentang toharoh atau bersuci itu sendiri. Ibu akan mereview sebentar. Jadi, toharoh itu sendiri atau bersuci itu sendiri yaitu suatu kegiatan yang menghilangkan kotoran yang najis, toharoh atau bersuci itu menghilangkan suatu kegiatan yang menghilangkan najis atau najis dan hadas yang menghalangi sahnya atau menghalangi sahnya suatu ibadah yang dimana ibadah itu diperbolehkan dalam keadaan suci atau diwajibkan dalam keadaan suci. Jadi dalam melakukan suatu ibadah itu kita harus dalam keadaan suci ya, agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hari ini kita akan membahas tentang najis, macam-macam najis dan cara mensucikan najis itu sendiri. Jadi najis itu sendiri yaitu kotoran dalam bahasa, dan najis itu sendiri berasal dari bahasa Arab ya. Kemudian dalam secara istilah, najis itu sendiri yaitu suatu benda yang kotor, suatu benda yang kotor yang menghalangi sahnya ibadah, di mana ibadah itu harus keadaan suci dan tidak boleh ada satupun yang menghalanginya. Contohnya seperti apa? Misal kita kita sedang sholat misalnya, kemudian atau misalnya kita mau menuju ke mushola atau masjid untuk sholat, kemudian di jalan kita nggak sengaja terkena kotoran ayam, kemudian kotoran tersebut menempel pada baju kita, pada pakaian kita, kemudian kita sadar dan kita tetap melaksanakan sholat, dan itu tidak boleh ya. Kita harus mensucikan terlebih dahulu agar kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tenang. Kemudian najis itu ada 3 macam, dimana najis itu terdiri dari najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughalladhah. Najis mutawasito itu sendiri, najis mukhafafah itu sendiri yaitu najis yang ringan, di mana najis ini itu
najis yang ringan dan bisa disucikan dengan baik atau dengan mudah. Contohnya yaitu seperti air kencing bayi laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun dan kemudian bayi tersebut masih meminum ASI dari ibunya, belum makan apa-apa. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan air yang suci kepada benda yang terkena najis atau mengalirkan air kepada benda yang terkena najis tersebut. Begitu cara mensucikannya. Yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito yaitu najis yang tidak ringan dan tidak berat ya. Najis mutawasito itu sendiri ada dua, yaitu secara hukmiyah dan secara ainiyah. Najis mutawasito itu tersendiri najisnya itu seperti nanah, darah, muntah, kotoran manusia dan binatang, kemudian khomer itu ya. Kemudian tadi itu kan ada dua, secara hukmiyah dan secara ainiyah. Secara hukmiyah itu tempat tersebut itu diyakini adanya najis, tapi zatnya atau punya itu tidak ada, tapi rasa dan baunya itu ada, gitu ya. Kemudian contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti air kencing yang menempel pada pada suatu benda atau lainnya, misalnya baju kan bisa. Kemudian cara mensucikannya itu bagaimana? Cara mensucikannya itu kita mengalirkan air, menggosoknya dengan sabun kalau bisa, jelasnya bisalah. Kita menggosoknya dengan sabun, najis tersebut kita membersihkan, intinya kita membersihkan najis tersebut itu dengan baik agar hilang. Kemudian kalau misalnya najis itu sudah terasa hilang, yakin hilang, berarti sudah suci. Tapi apabila najis itu kayak seperti menempel dan pada bagian tersebut, tetapi dari rasa, bau, dan zatnya itu tidak ada, tapi ada bekasnya, najis itu dimaafkan atau dimaafkan. Yang penting kita sudah berusaha buat membersihkan najis itu ya. Yang kedua yaitu najis secara ainiyah, yaitu najis yang ada wujudnya, ada rasa dan baunya, seperti itu. Contohnya misalnya itu ada kotoran ayam yang menempel atau yang kotoran ayam yang menempel pada lantai misalnya di rumah atau di musola. Cara membersihkannya itu gimana? Kita buang dulu kita buang dulu kotoran tersebut, kemudian kita membersihkan tempat yang tadi terkena najis tersebut. Nah, seperti itu cara mensucikan najis yang hukmiyah. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughalladzah. Najis mughalladzah yaitu najis yang berat. Di mana cara mensucikannya itu berbeda dari kedua najis tersebut ya. Kedua najis yang sudah disampaikan di sebelumnya tadi. Najis mughalladzah itu contohnya seperti apa? Najis yang misalnya kita menyentuh atau menyenggol hewan dan hewan itu yaitu anjing, guguk lah, anjing ataupun babi, celeng juga. Kemudian cara mensucikannya gimana? Misal kita menyenggol salah satu dari kedua tadi, cara mensucikannya yaitu kita bilas area atau tempat yang terkena najis tersebut. Misalnya tangan, kita membasuh atau mencucikan tangan itu 7 kali ya buat menghilangkan najis tersebut. Kemudian salah satu dari ketujuh air tersebut itu
salah satu dari ketujuh air tersebut itu harus dicampur dengan tanah agar menghilangkan misalnya kotoran atau apapun yang menempel pada tangan yang tidak bisa dihilangkan oleh air, mungkin saja bisa saja begitu. Kemudian setelah dicampuri setelah air yang dicampuri itu tadi dibilas atau diratakan ke tangan, kemudian dibilas lagi dengan air yang bersih agar hilang tadi yang air yang tercampur dengan tanah tersebut. Seperti itu cara menghilangkan najis muhola itu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Tidak terasa pelajaran hari ini sudah berakhir begitu saja. Kemudian Ibu harap kalian bisa mempelajari bab selanjutnya yaitu tentang hadas ya. Nanti Ibu akan, dan jangan lupa pelajari pelajaran hari ini tentang najis itu juga ya. Karena minggu depan akan Ibu tanya kembali tentang pelajaran hari ini. Jadi jangan sampai ada yang tidak belajar. Kemudian mengerjakan tugas yang kemarin sudah diberikan ya. Sekian pelajaran dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menerangkan pelajaran tadi. Ibu ucapkan salam. Terima kasih untuk harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.